Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, jadi hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran kimia, yaitu pertemuan yang ke-berapa nih? Yang kedua ya, setelah matrikulasi. Matrikulasi itu tidak dihitung dalam pertemuan di kelas 10, karena dia nggak ada di KD di kelas 10 ya. Oke, jadi langsung aja apa nih yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar pertemuan yang paling dasar mengenai kimia, yaitu tentang apa? Tentang Atom. Tapi perkembangan teori atomnya dulu ya. Nah, jadi ingat, waktu SMP kalian Ibu rasa udah pernah belajar mengenai atom ya. Atom itu terdiri dari 3, yaitu elektron, Proton, neutron. dan neutron. Oke. Tetapi sebenarnya untuk hakikat atom sendiri itu dia ada tahap perkembangannya ya. Nah, sampai ke teori atom nanti yang lebih kompleks yang disebut dengan teori mekanika kuantum. Oke, langsung aja. Ini ada beberapa teori atom yang mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Jadi yang pertama mulai teori atom Dalton, terus nanti diikuti Thomson, lalu nanti ada penemuan elektron, proton, dan neutron, lalu dilanjutkan dengan penemuan atom Rutherford, Bohr, sampai yang paling kompleks yaitu teori mekanika kuantum. Nah, hari ini inilah yang akan kita pelajari ya. Oke. Maka langsung aja yang pertama, yaitu teori atom siapa? Dalton. Ya, Dalton. Teori atom Dalton ini, Dalton meneliti pada tahun 1803 ya. Nah, berarti 1 abad yang lalu. Oke. Partikel dari suatu unsur itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ini adalah pengertian atom menurut Dalton. Nah, kemudian atom dari unsur yang sama akan mempunyai sifat yang sama, dan sebaliknya atom dari unsur yang beda akan mempunyai sifat yang beda. Ibu rasa ini sudah paham ya. Nah, jadi dari pengertian ini, atom itu mengilustrasikan, Dalton itu mengilustrasikan atom sebagai bola pejal. Apa itu pejal, Nak? Memantul. Pejal itu adalah padat, ya kan? Dia bola padat. Nah, sesuai dengan teorinya, bagian terkecil dari suatu unsur yang nggak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, itulah yang disebut dengan teori atom Dalton. Nah, ini kan sangat sederhana ya kan? Maka kelemahannya apa? Kelemahannya ada. Dia tidak dapat menjelaskan sifat listrik, padahal atom sendiri itu bisa ada hubungannya dengan listrik. Paham ya? Oke, jadi kalau misalkan Ibu tanya, coba dulu Mira Francisca. Oke. Coba sebutkan teori atom Dalton. Tapi, ayo apa? Menurut Dalton atom itu apa? Kan coba ini. Berbentuk pejal. Oke, atom digambarkan sebagai bola bulat yang berbentuk pejal padat. Kemudian atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oke, ya. Next kita lanjut. Nah, ini ada penemuan elektron. Jadi atom sendiri itu kan di dalamnya itu ada substansi penyusunnya. Ada yang bermuatan positif, negatif, dan netral. Nah, kalau yang bermuatan positif disebut dengan proton. Negatif Elektron. netral itu Neutron. Nah, jadi 3 substansi ini ada proses penemuannya. Nah, contoh kalau untuk menemukan elektron itu dia dikatakan sebagai eksperimen penemuan sinar katoda. Nah, kenapa? Jadi ada suatu tabung sinar katoda. Katoda itu kutub positif atau kutub negatif? Kutub positif ya. Nah, iya, sinar katoda atau kutub positif, sinar positif dibelokkan ke medan listrik dan medan listrik menuju plat kutub positif. Berarti sinar itu bermuatan negatif. Nah, ingat,
positif negatif itu selalu tarik menarik ya. Tapi kalau yang muatannya sama, tolak menolak. Nah, jadi ini yang diingat, elektron itu ditemukan melalui penemuan sinar katoda. Oke. Kemudian yang kedua adalah percobaan Thomson. Nah, apa itu percobaan Thomson? Percobaan Thomson ini untuk menemukan bahwasanya partikel negatif itu disebut dengan elektron. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini proton. Nah, lalu untuk percobaan penemuan proton itu disebut dengan sinar terusan. Oke. Jadi ada suatu tabung, apabila katodanya tidak berlubang, maka ternyata di gas di dalam katoda tersebut tetap gelap. Dan apabila katoda itu diberi lubang, nah ini ya, maka gas di dalam katodanya menjadi berpijar. Nah, ini adalah cikal bakal terjadinya penemuannya proton. Oke. Nah, ini untuk neutron. Neutron itu tadi adalah yang tidak bermuatan listrik ya, Nak, ya, yang netral kan? Nah, jadi melalui percobaan ini dia berilium. Berilium itu adalah unsur, kemudian ditembakkan dengan partikel alfa. Partikel alfa itu partikel yang bermuatan positif. Nah, ketika ditembakkan kedua ini, maka akan menghasilkan radiasi yang tinggi. Radiasinya itu ditembakkan ke dalam suatu parafin. Parafin ini adalah campuran lilin. Ya. Campuran lilin, maka akan pecah menjadi partikel-partikel. Nah, yang berkecepatan tinggi yang disebut dengan neutron. Oke. Nah, itu tadi adalah apa ya? Penemuan proton, elektron, neutron. Nah, sekarang kita lanjut, Nak, tentang model atom yang kedua. Nah, tadi kan yang pertama si Dalton. Lalu kekurangan Dalton ini diperbaiki oleh si Thomson. Ya. Oke. Masih ingat nggak? Tadi Dalton bilang apa tentang atom? Atom adalah Digambarkan sebagai bola padat dan tidak bisa dimusnahkan, Bu. Oke. Atom adalah diibaratkan sebagai bagian terkecil dari suatu unsur, kemudian diilustrasikan sebagai bola pejal dan bulat, ya. Dan dia tidak dapat dipisahkan serta dimusnahkan, dan tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, sorry ya. Nah, tapi itu sangat sederhana teorinya, lalu diperbaiki oleh Thomson. Kenapa? Karena di dalam teori Dalton tidak ada penjelasan mengenai proton, elektron, neutron. Nah, maka Thomson menemukan bahwa di dalam atom terdapat apa? Elektron. Jadi yang menemukan elektron pertama kali itu adalah siapa? Thomson. Nah, apa isi teorinya? Atom merupakan suatu materi berbentuk bola pejal, oke, bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron. Nah, itu dia. Intinya apa? Di dalam atom itu tersebar merata elektron atau diibaratkan sebagai model roti kismis. Nah, di mana rotinya itu adalah atom, kemudian ini coklat-coklat kismisnya itu adalah bagaikan elektron. Paham ya? Makanya teori atom Thomson ini disebut dengan teori roti kismis. Oke. Nah, terus atom itu bersifat netral. Kenapa? Karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Ini yang masih keliru ya kan, yang perlu nanti diperbaiki lagi oleh model atom selanjutnya. Nah, maka dari itu model atom Thomson tidak bertahan lama. Kenapa? Karena tidak mampu menjelaskan inti atom. Nah, kita tahu ya, Nak ya. Kalau dia tadi kan atom itu terdiri dari 3, proton, Elektron. Nah, yang dikatakan inti itu siapa? Inti atom. neutron. Dua ini adalah inti atom. Proton tambah neutron itu kan inti. Lalu elektron itu adalah yang mengelilingi inti. Nah, jadi di sini kelemahannya adalah, dia tidak bisa menjelaskan tentang apa? Letak Inti. Nah, dia mengatakan apa? Tersebar merata, baik muatan positif negatif itu tersebar merata, padahal sebenarnya tidak, ya kan?
Nah, itulah kelemahan dari model atom Thomson. Lalu diperbaikilah oleh siapa nak? Rutherford. Ford. Oke, Rutherford. Rutherford ini dia menemukan inti. Nah, di sini udah ketemu nih titik terangnya. Jadi, partikel alfa tadi kan partikel yang bermuatan positif, ditembakkanlah pada lempeng emas tipis. Ini dia. Ini partikel alfa, sinar alfanya, ya ini. Kemudian ada plat timbal. Ini lempeng emas tipis ditembakkan. Nah, apa hasilnya? Ternyata sebagian besar partikel alfa menembus ya. Sebagian besar menembus. Lalu sebagian kecil mengalami pembelokan. Sebagian lagi dipantulkan. Kenapa? Nah, lihat di penjelasannya ya. Jadi partikel alfa tadi yang bermuatan positif diteruskan. Nah, kenapa dia bisa diteruskan ke dalam lempeng emas itu? Ingat nak, lempeng emas bagian yang paling terkecilnya apa? Atom. Iya, atom emas. Berarti inilah atom itu kita ibaratkan. Nah, kenapa tadi sebagian besar partikel alfanya bisa tembus? Berarti di dalam atom tersebut ada sebagian ruang hampa sehingga sinar tersebut bisa lewat. Paham? Paham, Bu. Oke. Dan kenapa sebagian tadi bisa dibelokkan? Berarti di dalam atom itu ada suatu substansi atau materi yang dia apa? Yang bermuatan positif juga. Makanya dia dibelokkan. Kan sinar alfa sendiri itu bermuatan Positif. positif. Nah, positif ketemu positif. Ya, ini dia belok. Ya kan? Nah, lalu kenapa ada sebagian dipantulkan? Oke, sorry ya, yang dibelok tadi yang ini nak. Ini dia alfa ketemu belok. Nah, kemudian kalau dia dipantulkan berarti apa? Ada sinar yang mengenainya. Pastinya akan dipantulkan karena tadi positif dengan positif. Nukleus itu adalah positif ya. Oke. Maka itulah teori atom Rutherford percobaannya menemukan inti atom. Nah, sehingga selain menemukan inti atom, dia juga berpendapat bahwa elektron itu beredar mengelilingi inti pada lintasan elektron yang disebut dengan fluid atom. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini di dalam ini adalah atom. Ya, di dalamnya ada muatan positif yang merupakan proton. Nah, lalu elektron itu beredar mengelilinginya pada suatu lintasan. Lintasan ini berbentuk elips. Lintasan inilah yang disebut dengan kulit. Kulit. Nah, Kulit atom. iya. Sudah semakin lebih jelas ya tentang teori atom ya. Udah ada tadi di sini dibicarakan elektron, udah ada dibicarakan kulit, udah ada dibicarakan inti, tetapi kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan kenapa elektron itu tidak tertarik jatuh ke inti. Kita tahu kalau elektron ya muatan negatif ketemu muatan positif pasti akan apa? Lengket. Lengket. Menarik. Pasti kalau misalkan ini dia ya berada pada kulit ini, dia akan jatuh ke inti akibat gaya tarik tadi. Nah, nggak bisa dijelaskan. Kalau seandainya ini terjadi, pasti energi elektron itu akan terus-menerus berkurang. Sehingga lintasannya akan berbentuk spiral dan akhirnya jatuh ke atom. Nah, kalau seandainya Rutherford berpendapat model atom itu seperti ini, pasti akan terjadi apa? Akan terjadi pengurangan energi elektron sehingga dia akan jatuh ke inti. Nah, makanya bentuk ini masih keliru. Ya kan? Nah, masih keliru. Kemudian diperbaikilah oleh si Niels Bohr. Nah, nih di Niels Bohr ini udah makin terang aja mengenai teori atom ya. Kenapa? Nah, si Niels Bohr dalam atom itu terdapat lintasan stasioner. Apa itu stasioner? Kalian tahu? Stasioner. Stasioner adalah tetap, ya, atau bisa dikatakan statis. Oke. Ibu ulangin, menurut Niels Bohr, dalam atom itu terdapat lintasan stasioner dengan tingkat energi tertentu, ya, atau itu adalah tempat elektron beredar. Nah,
tadi tempat elektron beredar disebut dengan apa? Kulit atom. Kulit Ya, atom. Nah, atau disebut juga sebagai orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Jadi kalau tadi si Rutherford membuatkan kulit itu bentuknya seperti ini, elips ya. Nah, itu salah. Diperbaikilah sama Sri Niels Bohr. Kulit itu bentuknya ya seperti lingkaran seperti ini. Nah, di sinilah nanti ada elektron-elektron. Nah, kemudian di tengahnya adalah inti atom. Nah, jadi kalau kulit yang paling dekat dengan inti itu disebut dengan kulit pertama atau N sama dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya N sama dengan 2 atau kulit sama dengan 2 dan selanjutnya N sama dengan 3 atau kulit sama dengan 3. Nah, jadi kulit itu dilambangkan dengan N. Ya. Oke. Jadi kulit itu disebut juga dengan sebagai lintasan. Nah, kenapa? Karena dia lintasan elektron. Oke. Jadi, semakin besar harga kulitnya, maka akan semakin besar energi elektron yang ada di kulit tersebut. Maka dia akan semakin jauh dari inti. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi kalau Ibu tanya, nah, elektron yang ada di kulit ketiga dengan kulit pertama, mana yang paling besar? Kulit Kulit ketiga. Kulit ketiga, Bu. Ya, oke. Kemudian, nah, satu lagi yang perlu diingat, elektron tadi bisa berpindah, ya. Misalkan dari kulit pertama mau pindah ke kulit kedua, bisa. Dari kulit ketiga mau pindah ke kulit pertama, bisa. Dengan cara apa? Nah, kalau elektron pindah, nah dari kulit dalam, ya, dari kulit yang dalam ke kulit luar, ini contohnya ya. Dari kulit dalam, kulit kedua ke kulit luar, dia akan menyerap energi, ya, menyerap energi karena dia butuh energi untuk pindah ke kulit yang lebih tinggi. Kenapa? Kulit yang elektron, kulit dari kulit kedua ke kulit yang lebih tinggi, itu kan energinya lebih besar kulit yang lebih tinggi. Paham ya? Nah, sebaliknya kalau dia mau pindah dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah, maka dia akan melepas energi. Oke, ini kan ada penjelasannya ya. Oke, sekarang Ibu mau nanya. Kalau elektron pindah dari kulit N sama dengan 2 ke N sama dengan 1, maka menyerap atau melepas? Melepas, Bu. Oke, Melepas, Bu. Apabila elektron berpindah dari kulit ke-4 ke kulit ke-6, melepas atau menyerap? Menyerap. Menyerap, Bu. Menyerap. Oke ya. Nah, Ibu Rasan udah bisa lah ya untuk konsep teori atom Niels Bohr. Nah, kemudian, oke, sebenarnya teori atom Niels Bohr ini udah dikatakan hampir sempurna ya. Nah, tetapi disempurnakan lagi oleh teori mekanika kuantum. Nah, berdasarkan namanya itu kuantum. Berarti ini apa ini? Udah ada hubungannya ke gelombang ya kalau udah kuantum. Nah, jadi model atom mekanika kuantum ini memodifikasi lagi atau melengkapi lagi dari model atom Niels Bohr. Nah, ada 3 pelopornya yaitu Louis de Broglie. Dia menyatakan bahwa elektron itu bersifat sebagai gelombang. Nah, dan partikel. Nah, jadi elektron itu bersifat sebagai gelombang dan partikel ini yang disebut dengan dualisme, ya, metode dualisme. Kemudian ada Erwin Schrödinger, bukan Pak Erwin ya, Erwin Schrödinger. Ini tentang persamaan gelombang elektron dalam atom. Nah, ini dia lebih dalam lagi, ini dipelajari di bangku perkuliahan sebenarnya, ya, karena ada persamaan gelombang. Lalu ada asas ketidakpastian Werner-Heisenberg-nya juga sama. Nah, tapi intinya dari ketiga ini tentang model mekanika kuantum, apa aja intisarinya model mekanika kuantum? Yang pertama adalah elektron mengelilingi inti atom berada pada suatu orbital tertentu yang membentuk kulit atau dikatakan konsep orbital. Oke, nah perhatikan. Tadi kan misalkan ini inti atom. Nah, ini kan kulitnya ya. Ya, Bu. Ini adalah letak elektronnya. Nah, ini adalah letak elektronnya. Kalau kalian perhatikan, elektron ini terletak di mana? Di kulit. Nah,
Dalam teori mekanika kuantum, di dalam kulit ini sesungguhnya ada lagi yang disebut dengan subkulit. Ya, di dalam kulit ada lagi subkulit. Nah, di dalam subkulit adalah ruangan atau yang disebut dengan orbital. Jadi elektron itu sesungguhnya terletak di dalam orbital ini. Ya. Nah, paham ya? Misalkan ini ada kulit, ini kulit ya, kalian. Di dalamnya ada subkulit. Di dalam subkulit itu ada lagi kulit. Nah, disitulah elektron itu berada. Tetapi supaya mempermudahkan ilustrasi pembelajarannya, maka kita buat seperti ini, seolah-olah elektron itu dia ada di dalam kulit, padahal dia ada di dalam apa? Orbital. Itu adalah dia berbentuk seperti ruangan atau kamar. Nah, nanti mungkin pertemuan 2 pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan. Kita akan belajar tentang orbital ini. Nah, jadi konsep orbital ini adalah tempat atau peluang. Nah, peluang elektron itu ditemukan. Ya. Peluang elektron itu ditemukan. Nah, jadi kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya itu dikatakan dengan bilangan kuantum. Oke. Ini juga nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu apa? Ini adalah suatu bilangan yang menyatakan letak elektron berada. Nah, intinya kita mau mempelajari di mana sih letak elektron itu berada sebenarnya. Nah, gitu ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Jadi sekarang kita ambil kesimpulan lagi bahwasannya tentang perkembangan model atom. Siapa yang mempelopori pertama? Dalton. Dalton. Apa kata Dalton tentang atom? Atom adalah Tadi udah berjalan dan dimusnahkan. Oke, atom adalah bagian kecil dari suatu unsur, nah, oke ya, yang diilustrasikan sebagai bola bulat, padat dan kejal. Dan kemudian atom itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Oke. Lalu teori atom yang kedua siapa? Thomson. Apa kata Thomson? Atom merupakan sebuah pola kecil yang memiliki positif. Ingat aja nak, Thomson itu adalah roti kismis. Oh, dimusnahkan. Kok ada dimusnahkan lagi? Thomson itu adalah teori roti kismis di mana di dalam suatu atom terdapat apa? Terdapat elektron yang tersebar Sama Seluruh. iya merata. Ya kan? Kemudian atom bersifat netral, jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, ini adalah Thomson. Ingat aja Thomson itu roti kismis. Kemudian yang berikutnya siapa? Rutherford. Iya, Rutherford. Apa kata Rutherford? Ini dia. Elektron beredar mengelilingi inti pada kulit yang disebut dengan atom. Oke ya, di sini udah penemuan inti atom. Nah, kemudian diperbaiki oleh Niels Bohr. Apa kata Niels Bohr, nak? dalam atom Dalam atom terdapat lintasan Iya. stasioner dengan tingkat energi tertentu. Kalau Niels Bohr, di dalam atom itu terdapat lintasan elektron atau yang disebut dengan kulit. Nah, kemudian apalagi ini dia. Elektron itu bisa berpindah dari tempat Satu kulit ke kulit yang lain. iya. Kalau dia pindah dari kulit ke kulit yang lebih tinggi, maka dia akan Menyerap. menyerap. Sebaliknya kalau dia pindah dari kulit yang lebih rendah, maka dia akan melepas energi. Oke, lalu teori mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu dia adalah apa? Berbicara mengenai peluang. Iya. Elektron bersifat sebagai gelombang partikel boleh. Lalu ini juga boleh. Peluang elektron berada atau kedudukan elektron pada orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nah, itu adalah mekanika kuantum ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, nak? Tidak, Bu.
Oke, tidak. Ini. Kalau gitu, itu rotinya. oke, kalau gitu Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nggak mau ikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.